Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas karunia-Mu hingga pada hari ini kami dapat menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, dan puasa yang baru, hingga kami dapat melakukan setiap kegiatan kami penuh dengan sukacita dan penuh damai yang daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, kalau senantiasa menyertai dan memberkati kami, agar kami menjadi orang-orang yang semakin tunduk dan patuh kepada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ngabdok tuho Pirmatodim jala marsmod unang moditon ditrohan jala unang taruton ay jabuba de batando dungamu manang lupa dia peho mangalangka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berjanji kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita berjanji dan harus menepatinya. Namun mungkin terkadang kita lupa akan janji yang telah kita ucapkan kepada orang-orang. Orang tua lupa menunaikan janjinya kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan orang-orang dan saudara-saudari yang dikasihinya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman ini mengatakan kepada kita bahwa janji penyertaan Allah adalah sebuah jaminan, bukan sekedar harapan. Seringkali kita takut karena kita memandang penyertaan Tuhan sebagai sesuatu yang bergantung pada situasi kita saat ini. Namun kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ini menyatakan bahwa pernyataan Allah adalah sebuah ketetapan. Tuhan tidak berkata mungkin aku akan menyertai, namun ada sebuah kepastian di sana. Tuhan menyertai engkau. Kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan kita untuk merasa berani, tapi pada fakta bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketakutan adalah suatu hal yang biasa yang akan muncul pada saat kita merasa sendirian atau bahkan merasa hidup di dalam masalah. Padahal Tuhan telah menetapkan janjinya bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Beban kita akan menjadi urusan dari Dia yang telah memilih kita. Penyertaannya berarti kita tidak pernah berjalan di jalan yang belum Dia injak lebih dulu. Dia telah memulainya dan Dia akan mengakhirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini menginginkan kita, mari kita ambil waktu sejenak, mari kita pejamkan mata kita dan bicaralah kepada Tuhan dari hati kita kepadanya. Berbincanglah dengan Tuhan, katakanlah, Tuhan, aku seringkali merasa gentar melihat hari esok yang tidak pasti. Aku jujur bahwa hatiku seringkali tawar melihat masalah yang lebih besar yang hadir di kehidupanku yang mungkin menjauhi kemampuanku.
Namun saat ini aku mau berhenti mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mau menerima janjimu bahwa Engkau ada di sini, ada di sampingku, ada di dalam hidupku, ada di setiap hembusan nafasku. Engkau tidak meninggalkan aku di saat aku gagal. Engkau tidak menjauh di saat aku jauh. Aku tenang bukan karena dunia membuatku baik-baik saja, namun aku bersuka cita. Aku dapat hidup karena Sang Pencipta semesta berjalan beriringan bersamaku. Aku mau melangkah hari ini dengan kepala tegak karena ada Yesus yang memegang tanganku. Kiranya mari kita menyerahkan diri kita agar senantiasa Allah menyertai hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam permasalahan kita, di dalam setiap pergumulan kita, agar Tuhan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.